Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang pengantar ilmu filsafat. Nama saya Muhammad Ihsan dengan NPM 2021 435799029. Dengan saya, Audelicia Putri, NPM 2020 4350 1927. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang, cara berpikir dalam ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Menurut para ahli, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Objek kajian filsafat. Ada objek material. Objek material adalah yaitu hal atau bahan yang diselidiki atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang hanya dirasakan indera saja, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera. Misalkan sejarah. Sesuatu yang ada kemudian disebut sebagai berikut. Thinkable. Hal rasional yang berdasarkan pada indrawi dalam artian selama panca indera bisa mengenali atau merasakan hal tersebut, maka itulah hakikat ada dalam objek material. Yang kedua ada unthinkable, yaitu sesuatu yang tidak terfikirkan oleh kita, namun bisa jadi sedang atau telah difikirkan oleh orang lain. Hal tersebut juga merupakan hakikat ada yang bisa menjadi objek kajian dalam filsafat bagian dari objek material. Karena hal yang difikirkan oleh orang lain bisa diteliti oleh kita. Contohnya yaitu mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tapi orang lain sudah atau telah memikirkan bagaimana nanti ia akan bekerja. Yang ketiga ada untalkable, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan namun diyakini ada. Satu-satunya hal tersebut adalah adanya Tuhan. Tuhan diyakini ada, namun pemikiran kita tidak akan sampai pada esensi pertanyaan-pertanyaan tentang adanya Tuhan. Pada akhirnya, apapun tentang Tuhan tidak bisa terpikirkan oleh akal. Terdapat objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Contoh penelitian tentang pohon kelapa khususnya. Fungsi air kelapa. Pohon kelapa merupakan objek material, sedangkan air kelapa merupakan objek formalnya. Cara pemahamannya secara yaitu A. Spesifikasi, yaitu hal yang menjadi fokus kajian bukan sesuatu yang umum, melainkan sesuatu yang khusus. B. Perspektif, yaitu objek yang dikaji dengan sudut pandang tertentu. Metode filsafat. Metode filsafat. Plato dan Socrates adalah filsuf atau filosofer yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode krisis bersifat analisa, istilah dan pendapat, kemudian disistemasikan dalam hermeneutika atau interpretasi asas-asas metodologis yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu, akhirnya akan ditemukan keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu yang lebih baik. Dua, ada metode filsafat intuitif. Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Bukan berarti pula bahwa logika harus dibungkam dan rasio ditinggalkan.
Tetapi metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Agak sulit untuk dibayangkan, namun akan mengalir ketika dicoba untuk dilakukan. Metode ini dapat membongkar sesuatu yang selama ini tidak tampak di permukaan. Analoginya saat kita memikirkan mengenai esensi yang didapat dari suatu permainan judi, maka kita akan melihat objek dari permainan tersebut, bukan? Yakni hadiah yang begitu besar. Padahal sejatinya yang menyebabkan permainan itu adiktif adalah rasa penasaran ketika kalah dan rasa puas ketika menang. Jika kita hanya melihat secara objektif, maka kita tidak akan mampu melihat bahwa objek sebenarnya dari judi adalah perasaan manusia. Menang atau kalah, subjektivitas kitalah yang dipermainkan dan selalu berujung dalam kekalahan. Kemudian presentasinya akan dilanjut oleh Audrey. Saya Audelicia ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Ihsan. Metode skolastik. Metode ini berkembang pada abad pertengahan. Thomas Aquinas 1225 sampai 1247 merupakan salah satu penganjurnya pada masa klasik. Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini. Sesuai dengan namanya, metode skolastik menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Seseorang, biasanya seorang guru atau senior, akan membacakan atau mengutarakan suatu pokok bahasan filsafat. Kemudian, pokok bahasan tersebut akan diberikan penafsiran dan komentar oleh filsuf lain. Agar topik dipahami, semua istilah, ide, dan kenyataan dirumuskan, dibedakan, dan diuji dari segala sisi. Segala pro dan kontra kemudian dihimpun dan dibandingkan. Melalui proses ini yang disebut lectio, diharapkan tercapai suatu pemahaman baru yang lebih baik. Namun jika tidak berhasil, maka akan dianjurkan ke tahap disputatio atau perdebatan. Metode filsafat matematis. Descartes menyebutkan metode ini dengan sebutan metode analisis. Menurut Descartes, ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan via inventionis. Penemuan itu ditemukan dengan cara melakukan empiris, rasional, atau mencari hal nyata yang telah dialami oleh seseorang. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, dan aljabar, serta menghindari kelemahannya. Metode empiris dan eksperimental. Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman empiris adalah suatu pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. David Hume tahun 1711 sampai 1776 adalah penyusun filsafat empirisme ini dari menjadi antitesa terhadap rasionalisme. Perbedaan utama metode ini dan metode Descartes adalah metode ini juga membutuhkan eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti kebenaran empiris yang sejati. Metode ini adalah metode yang hingga kini banyak dilakukan untuk mendalami ilmu pengetahuan.
Hal tersebut karena ilmu pengetahuan tidak cukup untuk digeluti oleh logika dan rasio saja. Kita harus melakukan eksperimen sehingga mampu membuktikan secara empiris yang berarti teralami, terlihat, nyata, tervalidasi oleh data, bukan asumsi atau spekulasi. Metode transendental. Metode ini juga sering disebut dengan metode neoskolastik. Immanuel Kant, 1724 sampai 1804, merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat Barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, rasionalisme dan empirisme. Dari satu sisi, ia mempertahankan objektivitas, universalitas, dan keniscayaan suatu pengertian. Di sisi lain, ia juga menerima pendapat bahwa pengertian berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasnya. Intinya, metode ini menerima nilai objektif ilmu-ilmu positif sebab terbukti telah menghasilkan kemajuan hidup sehari-hari. Ia juga menerima nilai subjektif agama dan moral sebab memberikan kemajuan dan kebahagiaan. Dengan catatan, syarat paling minimal yang mutlak harus dipenuhi dalam subjek supaya objektivitasnya memungkinkan, seperti efek placebo, obat yang sebetulnya tidak dapat menyembuhkan, namun membuat seorang percaya ia akan sembuh karena telah meminumnya. Di dalam pengertian dan penilaian metode ini terjadi kesatuan antara subjek dan objek, kesatuan antara semua bentuk. Hal ini menuntut adanya kesatuan kesadaran yang disebut transcendental unity of apperception. Ciri-ciri filsafat. 1. Menyeluruh. Gagasan dan pemikiran bersifat menyeluruh karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak sudut pandang dan tidak hanya pada objek tertentu. 2. Mendasar. Pemikiran yang dalam tidak hanya berhenti pada kulitnya, tetapi tembus sampai akar-akarnya sehingga tidak ada hal yang terlewat. 3. Spekulatif. Hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya, jadi berhubungan antara setiap gagasan yang dinyatakan. Cabang ilmu filsafat. Setelah membagi filsafat menjadi 6 aliran, filsafat masih terbagi lagi menjadi 6 cabang, yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kata, pikiran, dan ilmu. Bila digabungkan, epistemologi berarti cabang filsafat yang membahas pengetahuan. 2. Metafisika. Cabang satu ini berasal dari kata Yunani metafisika yang berarti setelah fisika. Cabang ini diperkenalkan oleh Andronicus dan Rhodes dan menjelaskan bahwa realitas sesungguhnya bukan tampak oleh kita dalam dunia kenyataan, melainkan tidak tampak dan berada dalam dunia ide. 3. Logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan, formal, dan prosedur normatif. Logika berasal dari pandangan Aristoteles yang disebut sebagai filsafat analitika. 4. Etika. Cabang ini seringkali
Namakan filsafat moral karena membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia. Dalam filsafat ini, manusia dipandang dari segi perilakunya. 5. Estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas keindahan. Keindahan tersebut dapat berupa kaidah ataupun sifat hakiki. Cara mengujinya adalah dengan perasaan dan pikiran manusia, seperti penilaian dan apresiasi terhadap keindahan. 6. Ilmu terakhir ada filsafat ilmu. Filsafat ini dianggap sebagai filsafat khusus yang membahas hakikat ilmu. Penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapat kejelasan yang lebih pasti. Kegunaan filsafat. Pertama, melatih diri untuk berpikir kritis dan runtut serta menyusun hasil pemikiran tersebut secara sistematis. 2. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit serta tertutup. 3. Melatih diri melakukan penelitian, pengkajian, dan memutuskan atau mengambil kesimpulan mengenai sesuatu hal secara mendalam dan komprehensif. 4. Menjadikan diri bersikap dinamis dan terbuka menghadapi berbagai problem. 5. Membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tegang rasa. Yang keenam, yaitu yang terakhir, menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, menyadari kedudukan manusia sebagai makhluk dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, menjadikan manusia lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, secara umum, guna filsafat yaitu membawa berpikir logis, runtut, dan sistematis, mengarahkan untuk memiliki wawasan luas, mengarahkan untuk tidak bersikap statis, membantu berpikir secara mendalam, menambah ketakwaan, menjadikan manusia sadar akan kedudukannya. Sekian dari saya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.